Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Mujib dari Dampit. Yang saya tanyakan kepada Ustadz Andri Kurniawan bahwa sebenarnya karena kita ini juga bermasyarakat dengan orang-orang Cina, kemudian juga kadang bermuamalah, dan sebenarnya Cina kan bukan terlalu luas, karena dirinya misalnya di perang dulu di perdagangan itu ketika sebelum Tanah Abang dibakar, kan yang berkuasa orang-orang haji dari Sumatera Barat dan Tasikmalaya baru dibakar, dibangun, kemudian baru orang-orang pribumi tidak mampu membeli atau mengontrak di Tanah Abang. Kemudian tahun 2011 alhamdulillah ngahok Tumbang oleh FPI DKI atau orang-orang mukmin Betawi saudara kita, dan dibantu oleh seluruh kaum mukmin. Kemudian apa lagi ada? Iya, yang saya tanyakan, kita ini kan ada di grassroots arus bawah atau ya bahasanya rakyat biasa. Bagaimana sekalipun rakyat biasa kan kita ini juga harus melek politik, dan bagaimana caranya menumbangkan Cina ini secara politik yang di arus bawah. Itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbangkan imperialisme Cina? Ya. Memang kalau kita lihat pilar Indonesia itu kan ada dua, umat Islam dan TNI. TNI sudah diikat dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Artinya TNI sudah tidak boleh masuk ke wilayah Sospol. Nah, bagaimana menghadapi imperialisme Cina ke depan? Ada sinyal yang sudah disampaikan oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Benteng terakhir NKRI itu adalah umat Islam. Jadi insya Allah, manakala umat Islam berada di garda terdepan, insya Allah TNI akan siap membackup, karena sejarah akan berulang. Ya. Kalau dulu pasca G13 PKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, insya Allah sejarah itu akan berulang. TNI dan umat Islam akan kembali bersatu melawan komunis gaya baru. Nah, jadi itu teknisnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dari masyarakat kita, terutama masyarakat awam, ayo jadikan umat Islam ini melek politik, jangan sampai buta politik. Ini contoh kasus ketika pertarungan gubernur DKI antara Ahok dan Anies Baswedan. Kita cukup benar-benar prihatin. Ada satu ormas Islam sampai membuat fikih, memunculkan fikih Islam Nusantara. Jadi ada tiga hal yang krusial dalam fikih Islam Nusantara. Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Yang kedua, yaitu mendukung pluralisme agama, keyakinan semua agama sama. Yang ketiga, yaitu mendukung kearifan budaya lokal. Artinya budaya-budaya syirik harus dibangkitkan kembali. Ini tiga hal yang krusial dalam fikih Islam Nusantara. Sehingga akhirnya contoh kasus di pertarungan gubernur DKI, Ahok didukung oleh pemerintah, didukung oleh BIN, Badan Intelijen Negara, didukung oleh Mabes Polri, didukung oleh oligarki 9 agama, didukung oleh ormas Islam
yang tadi pakai fikih Islam Nusantara dengan bolehnya memilih pemimpin kafir. Kemudian didukung oleh Partai Komunis Cina. Di atas kertas Ahok pasti menang, ya kan? Di atas kertas Ahok pasti menang. Tapi kenapa umat Islam yang tadi, ya sebagian umat Islam di Jakarta masih punya keyakinan bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qadarullah, ada seorang kiai diminta untuk mengadakan tabligh akbar, ya. Dengan ada agreement, otomatis sudah disiapkan min amplop bin fulus yang besar, tapi dengan syarat kiai ini diminta menyampaikan bahwa umat Islam boleh memilih pemimpin kafir, walaupun 19 ayat dalam Al-Quran Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Akhirnya diadakanlah tabligh akbar di Jakarta, ya. Yang hadir puluhan ribu, Masya Allah. Jadi benar-benar gegap gempita Pak Kiai ini. Sampai pada puncaknya Pak Kiai ini langsung memberikan statement, Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Langsung panitia memberhentikan Pak Kiai ini, langsung turun Pak Kiai. Loh kenapa? Tadi kan sudah agreement, Pak Kiai harus menyampaikan bolehnya memilih pemimpin kafir. Loh apa yang saya sampaikan? Jadi Pak Kiai tanya apa yang saya sampaikan? Loh Pak Kiai kok ngomong Allah mengharamkan? Masuk. Jadi Pak Kiai itu tidak sadar. Berarti siapa yang merubah ucapannya? Allahu Akbar. Sehingga akhirnya gagallah rencana yang terstruktur sistematis dan masif. Kemudian ada yang nggak masuk akal. Kalau kita lihat preman-preman itu, yang penting perut kenyang selesai, ya kan? Ini qadarullah. Ini preman-preman ini mendatangi rumah-rumah elit di Jakarta, perumahan elit milik Cina. Jadi memberikan warning, kalau besok kalian pada saat pencoblosan keluar dari rumah akan saya bakar. Nah siapa yang gerakkan preman-preman? Allah. Itu. Dan qadarullah, Komisi Pemilihan Gubernur DKI itu sudah merencanakan kecurangan terstruktur sistematis dan masif. Bapak Jenderal Gatot Nurmantio pulang dari umroh. Beliau perintahkan setiap anggota TNI harus menjaga TPS ini. Jika akhirnya gagallah kecurangan yang dilakukan oleh komisi ini tadi, penyelenggaraan di TPS. Alhamdulillah akhirnya Pak Anies Baswedan menang walaupun dengan suara yang tipis. Kemenangannya tipis kan. Jadi dari sinilah kita yakin kalau Allah sudah berkehendak cukup dengan kun fayakun. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan berlanjut. Apa yang terjadi di DKI juga nanti akan berlanjut apa yang terjadi di Indonesia 2024. Ya. Walaupun itu oligarki 9 naga itu sampai ketika Pak Gatot Nurmantio dan sebuah seminar, ternyata oligarki dari Cina ini untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Selesai, Indonesia bisa dibeli. Cukup dengan 50 triliun untuk membayari ketum-ketum parpol. Nah ternyata oligarki Cina ini untuk menghadapi Pak Anies Baswedan dia siapkan 300 triliun.
Berarti menurut kacamata Cina, Indonesia dan Pak Anies menurut kacamata Cina lebih berbahaya Anies. Jadi kalau kita lihat memang pertarungan 2024 ini kalau di atas kertas kita mungkin kalah di atas kertas. Tapi seringkali saya sampaikan, saya sependapat dengan Kiai Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Kiai Sahal, pilih pemimpin ideologis, pilih pemimpin yang benar, walaupun kalah. Karena insya Allah hisabnya nanti di yaumil akhir ringan. Jangan memilih pemimpin proksi, presiden proksi, boneka, yang berbahaya walaupun menang. Karena nanti hisabnya di yaumil akhir akan berat. Jadi ini yang perlu. Artinya, ayo kita cerahkan umat masyarakat grassroots, ya kan? Ayo jadikan mereka melek politik. Jadikan, niatkan jihad untuk memilih pemimpin ideologis. Tapi puncaknya tunggu komando ulama. Tunggu komando ulama. Nah, ini. Jadi jangan istiqjal, jangan kesusu, ya kan? Tunggu komando ulama. Kenapa? Kalaupun nanti pilihan kita di ujung-ujung nanti, ya, ternyata pilihan kita gagal, ya kan? Artinya tidak sesuai dengan ideologis, ya. Nah, otomatis nanti tunggu komando ulama. Apa? Otomatis kita tidak boleh memilih, ya kan? Karena itu hisabnya nanti di yaumil akhir berat. Itu hak, ya kan? Kalau nanti ujung-ujungnya, ya kan? Ujung-ujungnya Pak Anies dihabisi, gitu ya, ya kan? Dihabisi. Ya. Sehingga akhirnya muncul proksi, presiden proksi. Nah, walaupun kita dapat serangan fajar, serangan Tuhan, ya kan? Serangan fajar itu warna biru, 50.000. Serangan Tuhan warna merah, 100.000. Jangan sekali-kali itu kita terima. Kenapa? Hisabnya nanti berat. Karena memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Saya kira gitu. Cukup.